Belum pernah ada di dalam strategi pembangunan selama ini, ada kelembagaan ekonomi yang ada di setiap desa. Presiden itu pengen bahwa ada satu kendaraan untuk bisa menggerakkan aktivitas ekonomi. Koperasi desa ini menjadi mesin baru di dalam transformasi ekonomi desa. 75.000, semuanya kita konsolidasi. Kalau 75.000 dibagi 2.500 pegawai kita untuk bisa mengkonsolidasi itu, ini ada peluang yang sangat besar. Hai warga desa, ketemu lagi dengan saya Nina. Saya Rere. Di Pos Depan, Podcast Desa Terdepan. Tepuk tangan boleh. Apa kabar warga desa di seluruh Indonesia? Apa kabar teman-teman yang di studio? Baik. Sudah makan? Belum ya, sama. Oke. Ini perkenalan dulu sedikit ya teman-teman warga desa di seluruh Indonesia. Ada wajah baru, jadi nanti nggak cuman ada Nina, ada Baren, ada April yang akan menghiasi layar kaca Anda, tapi juga akan ada host baru. Kita perkenalkan, halo Rere, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa Rere? Lagi sibuk mengikuti perkembangan berita negara kita yang tercinta ini. Kayaknya aku tahu nih tentang apa nih. Apa ya, coba tebak. Tentang Koperasi Desa Merah Putih. Bener Betul banget. ya. Karena memang ini isunya sedang strategis ya, sedang seksi juga untuk dibahas di kementerian kita, terutama di Indonesia juga. Betul banget, apalagi semenjak sudah diumumkan oleh Presiden Prabowo tentang beroperasinya koperasi desa sebanyak 80.000 desa. Bahkan sampai tanggal 25 September itu sudah sebanyak 81.625 desa loh, Kak Berarti Nina. sudah melebihi target ya. Betul sekali. Baik sekali perkembangannya. Nah, dari sini kan berarti kira-kira apa sih sebenarnya nanti potensi atau dampak dengan berdirinya koperasi desa ini? Apalagi nanti kita bisa nggak melihat dari transformasi ekonomi desa ini dengan terbentuknya Kopdeskel di desa. Iya, benar banget. Kira-kira siapa nih yang bakal bahas ini? Tentunya bukan kita ya, karena benar banget. karena takut miskonsepsi dan juga salah informasi kalau kita yang menyampaikan. Jadi kita akan hadirkan untuk sobat desa, warga desa di rumah, narasumber yang akan membahas terkait dengan Kopdeskel dan juga transformasi ekonomi pada kali ini. Oke, langsung Mari saja kita sambut Bapak Samsul Widodo. Selamat datang Pak. Halo, apa kabar Pak? Baik, Bapak, sehat, alhamdulillah. alhamdulillah. Terima kasih ya Pak sudah berkenan hadir di podcast Desa Terdepan, Pos Depan ya. Oke. Pak Dodo ini adalah merupakan Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Iya. Bapak, Oke. apa kabar? Baik. Baik ya. Tadi kita sudah berbicara sedikit tentang Kopdeskel, Pak, dan bagaimana peran Kopdeskel ini dalam transformasi ekonomi. Kalau dari paparan Bapak yang pernah saya baca, pada prediksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2030 dan 2050 ya Pak, Indonesia akan diprediksi pada peringkat 9 pada tahun 2030 dan juga peringkat 4 pada tahun 2050. Bagaimana hal ini tentunya Kopdeskel dapat berperan dalam transformasi ekonomi desa itu Pak? Ya, ini cukup menarik gitu ya, walaupun di luar, ya mungkin di pemerintahan juga banyak yang tidak, masih banyak yang dikritik lah, ada kritikan, banyak kritikan. Tapi saya melihat ini sesuatu yang menarik, jangan-jangan ini solusi. Jadi makanya saya selalu mengatakan jangan-jangan koperasi desa ini menjadi mesin baru di dalam transformasi ekonomi desa. Jadi ini sesuatu yang saya melihatnya adalah belum pernah ada di dalam strategi pembangunan selama ini, ada kelembagaan ekonomi yang ada di setiap desa dan ada di setiap kelurahan. Betul. Dan ini satu-satunya. Jadi ini satu-satunya yang sudah mencakup seluruh desa di Indonesia. Jadi bisa dibayangkan, Presiden itu pengen bahwa ada satu kendaraan untuk bisa menggerakkan aktivitas ekonomi. Jadi semua kementerian lembaga akan menggunakan kendaraan itu. Baik itu Kementerian Desa sendiri tentunya, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasinya Koperasi juga. itu sendiri Iya. gitu kan, dan banyak kementerian-kementerian lain yang akan menggunakan koperasi desa dan kelurahan ini, koperasi desa dan kelurahan Merah Putih ini untuk bagaimana mendorong pembangunan di level bawah. Oke. Tapi Pak, kemudian ketika sudah benar-benar berdiri, bahkan di era seperti ini ya Pak, di era kecanggihan teknologi, digitalisasi, sebenarnya seberapa besar sih Pak peran digitalisasi itu sendiri dalam memperkuat ekosistem ekonomi desa yang diaplikasikan seperti itu melalui Kopdeskel? Ya, isu besar kita, kalau kita bicara mengenai
komoditas lah di Mhm. desa itu adalah skala ekonominya terlalu kecil. Jadi misalnya kita akan menjual, oke, kita akan kirim buah bit gitu ya, umbi bit, atau kita kirim buah naga dan sebagainya. Kita butuh banyak petani untuk bisa menghasilkan satu kontainer misalnya. Oke. Untuk satu truk kita butuh banyak petani. Kalau kita mau kirim pala, mau kirim lada, untuk bisa satu kontainer kita butuh. Karena memang skalanya kecil. Iya. Jadi rata-rata petani kita itu hanya menguasai setengah hektar ke bawah. Itu masyarakat yang kebanyakan dan terus terang hampir 15 juta petani kita itu ya di bawah setengah hektar. Kalau kita mau bicara mengenai skala ekonomi, kita mesti harus melakukan konsolidasi. Nah, konsolidasi ini itu bisa menggunakan koperasi desa Merah Putih. Jadi misalnya begini, saya selalu ambil contoh. Ada daerah yang mereka menghasilkan begitu banyak sayuran. Jadi kalau kita lihat di dataran tinggi gitu ya, yang mereka tidak bisa menanam padi, tapi mereka punya kentang, mereka punya cabai, mereka punya tomat, mereka punya sayuran gitu kan. Dan itu mereka bisa bekerja sama dong dengan mereka yang ada di daratan, Betul. yang mereka punya padi, atau mereka bekerja sama dengan mereka yang desa-desa pesisir, sehingga mereka bisa melakukan barter. Nah, toolsnya apa? Iya. Ya digitalisasi. Toolnya digitalisasi. Jadi saya merasa bahwa ada optimisme sebenarnya dengan adanya koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Jadi saya selalu mengatakan bahwa koperasi desa ini menjadi mesin baru di dalam transformasi ekonomi desa. Penggerak ya Pak ya. Berarti nantinya akan ada penggunaan seperti e-commerce seperti itu atau bagaimana Pak kira-kira Ya, terkait digitalisasi? itu salah satu tools gitu ya Oke. untuk bagaimana petani bisa mencapai konsumen secara langsung. Oke. Sehingga tidak door to door kayak Iya. zaman dulu, kayak kita bawa pikulan keliling dan sebenarnya tidak seperti itu. Dan ada yang menarik terakhir, ini statement Presiden Prabowo sendiri, dan ini secara akal sehat bisa diwujudkan. Kalau misalnya seluruh koperasi di Kabupaten Sukabumi atau seluruh koperasi di Kabupaten Cianjur itu bisa bekerja sama, dia membangun satu konsorsium, sekarang bisa dibayangkan. Kalau plafon kredit mereka itu 3 miliar, satu kabupaten yang punya 200 desa, berarti kan ada 200 kali 3 miliar, ada sekitar 60 miliar kan? Iya. 200 kali 3 miliar, 600 miliar. 600 miliar. 600 miliar. Gede banget. Betul. Taruhlah tidak 1 miliar, kalau 200, mereka bisa, kalau mereka 1 miliar, mereka 200 miliar. Dan mereka sepakat untuk membuat supermarket yang dimiliki oleh koperasi desa di Kabupaten Sukabumi. Mereka bikin supermarket entah itu di Bandung, entah itu di Jakarta, dengan modal 200 miliar sangat mungkin dong. Iya. Dan koperasi itu hanya menjual produk-produk yang ada dari Sukabumi. Sehingga petani mendapat harga terbaik karena dari petani langsung ke supermarket, dan supermarket dimiliki mereka sendiri, dan konsumen juga mendapat harga terbaik karena tidak ada lagi tengkulak. Nah, ini yang sebenarnya harus dilakukan. Jadi bukan sekedar koperasi satu-satu individu, tidak, tetapi membangun satu konsorsium. Gitu kan. Ini yang sangat penting. Saya punya contoh yang menarik. Misalnya gini, NTB, Nusa Tenggara Barat, mereka punya 1000 desa. Dia itu setahun itu menjual jagung ke Jawa Timur 1 triliun nilainya dalam 1 tahun. Tetapi dia beli pakan ternak dari Jawa Timur untuk peternakan yang ada di NTB. Itu adalah 10 triliun. Setiap tahun dia minus 9 triliun. Kalau misalnya 1000 desa dan mereka patungan dengan plafon 3 miliar itu, berarti dia punya berapa triliun? Iya, tidak akan terjadi gap tadi ya Pak yang. Ya, dia bisa mendirikan pabrik pakan ternak dong. Betul, iya. Nah, harusnya. ini yang sebenarnya memang saat ini baru pada bagaimana koperasi menyusun proposal bisnis. Iya. Bagaimana koperasi bisa menjalankan. Jadi tahap ini baru operasionalisasi di tahap kedua, Iya. supaya ini bisa berjalan, dan harapannya awal Oktober
Sudah itu terlaksana. sudah terjadi pencairan. Iya. Tetapi di luar itu harus ada satu tim lagi yang mereka mempersiapkan satu konsorsium. Kalau sudah begini, yang terjadi adalah dari koperasi, oleh koperasi untuk koperasi. Betul. Jadi artinya adalah kita di Kementerian Desa harus mendorong bagaimana warga desa menjadi anggota koperasi. Sehingga dengan begitu ada putaran ekonomi yang cukup tinggi. Ada konsolidasi permodalan yang cukup besar dan bisa dimanfaatkan dengan baik. Berarti memang prosesnya harus dari hulu sampai ke hilir itu ada Betul, pendampingan seperti itu ya Pak ya? Kita bisa ambil contoh begini. Kita bisa ambil contoh. Pernah nggak sih kita menghitung nih? Saya ambil contoh lagi Kabupaten Sukabumi. Oke. Kabupaten Sukabumi itu berapa sih kebutuhannya beras misalnya dalam 1 tahun? Tapi dia kan punya sayuran. Dia terkenal dengan sayurannya. Betul. Bagaimana kalau Kabupaten Sukabumi kerjasama dengan Kabupaten Indramayu? Oke. Mereka punya padi. Iya. Untuk bisa menukar sayur mereka dengan padi. Jadi dengan menggunakan tools koperasi ini bisa dibayangkan plafon kreditnya 6 miliar. 3 miliar. Dengan grace period, kalaupun toh tidak grace period, 5 tahun dengan bunga 6%. Jadi pemerintah sudah begitu memberi kemudahan, tinggal bagaimana kita semuanya di kementerian bisa mewujudkan ini, bekerja sama dengan warga desa, mewujudkan ini supaya ini menjadi real dan nyata. Betul. Karena kembali lagi tujuannya memang dari desa dan untuk desa, dan bagaimana perputaran uang itu tetap ada di desa ya Pak ya, dengan tadi simbiosis mutualisme yang membutuhkan beras di mana, kemudian sayur di mana, karena memang desa itu potensinya beda-beda ya Pak ya. Iya, karena memang akan menghasilkan multiplier efek juga ya Pak nantinya. Kalau dari pengalaman Pak Dirjen nih, dari tadi yang sudah dibicarakan tentang potensi desa dan juga tentunya di Kopdes kali ini kan mengunggulkan produk unggulan juga dan potensi desa masing-masing desa. Bisa nggak sih Pak diceritakan bagaimana bentuk konkret mekanisme desa sehingga mereka itu mampu benar-benar bertransformasi ekonomi? Misalnya begini, misalnya kita lihat bahwa dari hasil kajian saya, dari hasil pandangan saya adalah saya selalu menyebut terjadi pengeringan likuiditas dari desa ke kota. Jadi pengeringan likuiditas dari desa ke kota itu adalah berapapun uang yang kita transfer ke desa itu akan bergerak ke kota. Dan itu misalnya begini, kalau kita lihat sehari-hari kita orang desa, kita lihat nih di laci mereka, di dapur mereka, di kamar mandi mereka, apakah ada produk dari desa? Sampo mereka, sabun mereka, ya kan? Peralatan mandi, alat cuci piring, gitu kan? Minyak goreng, dan semuanya hampir itu produk-produk yang sebenarnya produk industri, bukan produk mereka. Yang terjadi adalah mereka bekerja di dalam proyek-proyek pembangunan desa, dan mereka belikan barang-barang yang datang dari kota. Jadi ini yang disebut dengan kebocoran ekonomi. Dia bangun pakai semen, bukan dari mereka, batunya bukan dari ini, tenaga kerjanya bahkan dari tempat lain. Jadi ini yang disebut dengan kebocoran ekonomi. Tugasnya Kementerian Desa adalah bagaimana mencegah atau memperkecil kebocoran ekonomi. Dengan cara apa? Bagaimana mereka memproduksi sendiri, atau bagaimana produk mereka bisa mereka olah dengan baik, sehingga mereka tidak jual dalam bentuk mentah. Jadi misalnya mereka punya produk ayam nih. Ayam daging. Bisa nggak kalau mereka jualnya frozen? Jadi sudah dalam bentuk marinasi, sudah frozen. Kalau kita lihat di minimarket yang cukup terkenal itu, 5 tahun yang lalu tidak pernah ada frozen food. Sekarang sudah ada nasi goreng teriyaki dan sebagainya. Itu bukan sesuatu yang rocket science gitu ya. Jadi teknologi canggih gitu kan. Seharusnya masyarakat desa bisa memproduksi itu ya, Pak, ya. Gitu kan. Sehingga yang terjadi adalah mereka punya beras sendiri, mereka punya ayam sendiri, mereka punya bumbu dan sebagainya. Sehingga keluar itu dalam kondisi yang sudah punya nilai tambah. Betul. Jadi artinya kuncinya adalah konsolidasi ekonomi, bagaimana bekerja sama dengan
Antar koperasi. antar desa Antar melalui desa. koperasi Mm-mm. desa, Mm-mm. dan juga bagaimana melakukan hilirisasi. Tapi dari semua itu apakah sudah ada Pak yang sudah berhasil seperti itu Menjadi menciptakan contoh. mekanisme atau siklus seperti itu? Ada yang sudah mulai gitu ya, yang saya lihat di Aceh, mereka itu antar desa. Kalau kita bicara koperasi saat ini baru awal ya, prakteknya belum ada. Betul. Tetapi kalau kita bicara kelembagaan ekonomi yang lain, dan itu kepala daerahnya cukup bagus, mereka mengkonsolidasi satu desa, dia sekitar 170 desa, mereka patungan per desa. Oke. Dari dana desa yang disisihkan sekitar 100 juta, mereka bisa mengumpulkan 17 miliar, dan mereka membangun yang disebut dengan pabrik minyak goreng merah. Pabrik minyak goreng merah, sehingga mereka pasti pakai. Saya sendiri membayangkan gitu ya, kalau seluruh desa di Indonesia sepakat nih, kita patungan 3 miliar, berarti ada 75, sekitar 220 triliun. Kalau 220 triliun kita pakai beli Indosat gitu ya, saya selalu membayangkan itu. Indosat kita bisa akuisisi 100%. Dimiliki oleh koperasi desa seluruh Indonesia. Sehingga di kantor-kantor koperasi itu ada sertifikat dia punya saham 0, sekian gitu ya. Dan itu dipakai oleh mereka sendiri. Orang lain bayar. Bisa dibayangkan. Kalau misalnya oke, kita puasa nih kan gitu. Tinggal mampu nggak? Kan tinggal dihitung. Mampu nggak kita bayar bunganya 6% setiap tahun? Karena kalau kita pinjam 3 miliar 6%, untuk selama 5 tahun itu kita harus membayar per hari 2,6 juta. Sekitar 65 juta per bulan. Cicilannya selama 5 tahun. Kalau kita pinjam 3 miliar. Jadi kalau misalnya kita belikan Indosat dengan saham sekian persen, kira-kira mampu nggak kita menghasilkan 2,6 juta per hari atau 65 juta per bulan? Jadi artinya adalah bahwa Presiden memberi tools gitu ya, koperasi yang sebenarnya bisa kita konsolidasi. Jadi jangan dilihat, weh kita kok buru-buru. Enggak. Saya melihat bahwa ya karena kita punya keterbatasan waktu di pemerintahan saat ini. Gitu kan? Kan 2029 waktunya juga terbatas. Bagaimana ini terjadi? Kita semuanya kerjasama, kita kerja keras, dan sudah ada impresnya. Bagaimana ini bisa terwujud? Ya makanya sama Kementerian Koperasi kan dibagi etape-etapenya itu ya Pak ya. Betul. Okay. Justru malah kita mendorong ya Pak agar malah dipercepat ini pergerakan dari. Betul. Ya birokrat kita tidak terbiasa seperti ini, tapi lama-lama juga terbiasa. Saya yakin itu. Bahasanya satset gitu ya Pak ya. Betul. Satset. Satset. Tadi Pak Dirjen sudah memberikan informasi terkait peran Kementerian Desa tadi yang harus mendorong bagaimana nih kita tuh sebagai desa tidak hanya mengkonsumsi produk mentah saja, tapi bagaimana kita bisa mengolah sehingga produk itu bisa bertambah nilai ekonominya jadi Pak. Tapi setengah jadi bahkan sampai produk apa jadi. ada lagi nggak Pak Oke. peran Kementerian Desa atau spesifiknya Dirjen PPDT ini dalam mendukung peran Percepatan, koperasi Ya, desa merah putih? Tadi Rere mengatakan, entah Rere atau Nina mengatakan 81.000 koperasi. 75.000 itu koperasi desa. Iya, betul. Dan ini teritorinya Kementerian Desa. Iya. Suka atau tidak suka, mestinya kita bangga, mestinya kita bekerja keras. 75.000 kok. Iya. 75.000. Semuanya kita konsolidasi. Kalau 75.000 dibagi 2.500 pegawai kita untuk bisa mengkonsolidasi itu, ini ada peluang yang sangat besar. Termasuk pendamping desa berarti Betul. ya Pak ya. Jadi saya selalu mengatakan di Ditjen PPDT bahwa ada peluang profesionalisme baru yang teman-teman harus pelajari. Saya sampaikan kepada teman-teman. Ini taruhan nih saya bilang. Kenapa nggak kita belajar mengenai koperasi? Saya misalnya di Ditjen PPDT selalu saya katakan bahwa bisa nggak satu unit kerja eselon 2 itu ada 2 orang ahli koperasi. Itu ahli, jadi semua orang kalau mau tanya koperasi ke dia. Dan ini kesempatan karena semuanya baru belajar. Betul. Kita gitu kan. Jadi jangan sampai, saya selalu katakan ke teman-teman P3K gitu ya,
Teman-teman P3K itu kalau menjelang Desember kan selalu galau. Saya sampaikan bahwa enggak, ini ya udah pelajarin. Iya, betul. Jangan nunggu disuruh, pelajarin sehingga kita bisa mengatakan bahwa saya junior ahli gitu kan, atau ahli muda atau junior spesialis untuk koperasi desa. Kuasai semuanya, baca, pelajari. Karena saat ini adalah saya yakin ke depan akan banyak kebutuhannya. Akan kebutuhan mengenai dosen-dosen koperasi, kajian-kajian ilmu koperasi, dan sebagainya. Karena terus terang, selama ini kita lupa bahwa pendekatan ekonomi kita itu terlalu ke korporasi gitu ya. Jadi kita kurang menggunakan satu pendekatan yang ditulis di dalam Undang-Undang Dasar Pasal 33. Jadi artinya ini peluang buat teman-teman. Ekonomi kerakyatan ya Pak ya. Memang kita kalau misalnya boleh sharing ya Pak, kita nih sebagai ASN juga ternyata bisa turut berpartisipasi dalam adanya Kopdeskel ini ya, karena memang kita punya tugas juga nih Pak Disen nih. Iya, satu orang mengampu 30 sampai 32 untuk desa kita untuk konfirmasi ke desa juga, melihat potensi desa, dan mau nggak mau kita juga jadi belajar lewat websitenya juga tentang potensi desa dan bagaimana perkembangan Kopdes masing-masing desa itu. Bahkan juga kan kalau misal dari peraturannya Kementerian Koperasi itu Pak, itu kan memang sudah diwajibkan melaporkan laporan keuangan mereka juga melalui digital, kalau saya tidak salah baca itu di peraturan Kemenkop nomor 2 tahun 2024 seperti itu. Nah kemudian Pak, kira-kira nih pesan Bapak untuk warga desa yang saat ini memang sudah semakin gencar seperti itu ya, bahkan tadi per 25 September itu kan sudah sebanyak 81.625 desa yang sudah berhasil mengoperasikan koperasi desa seperti itu. Kira-kira bagaimana nih Pak pesan Bapak agar tetap optimis menjalankan koperasi desa dan berhasil seperti itu Pak? Ini menjadi tantangan gitu ya, karena terus terang sumber informasi buat orang desa itu tidak hanya TV kayak dulu gitu ya. Dulu kita masih ingat hanya TVRI, hanya RRI, lebih menyuarakan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Sekarang orang desa juga dengerin podcast gitu kan. Betul sekali. Desa Terdepan gitu ya. Jadi saya melihat begitu banyak informasi yang sebenarnya tidak bisa dijamin keakuratan. Karena semua orang bisa. Iya. Semua orang tiba-tiba bisa bikin berita. Betul. Semua orang bisa membuat statement. Tetapi saya sampaikan bahwa ini peluang sebenarnya. Bayangkan semua desa diberi ruang untuk mempunyai plafon 3 miliar dengan bunga 6%. Jadi 3 miliar dengan bunga 6%. Gitu kan? Dan ini harus dimanfaatkan dengan baik. Nah, memang kalau dilihat banyak yang bingung, ya tugas kita. Kita di Kementerian Desa, semua pegawai dibagi untuk mendampingi, memfasilitasi. Kalau ada masalah, kita carikan solusi. Atau kita juga sama-sama belajar. Tetapi secara teori, secara diskusi dengan para ahli, bahwa ini benar, ini hanya soal waktu, gitu kan. Jadi manfaatkan koperasi desa Merah Putih ini untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi cuma memang kita itu ada kesan kurang baik selama ini mengenai koperasi. Koperasi itu identik dengan simpan pinjam, gitu kan. Tapi kurang di koperasi produksi, kurang di koperasi pertanian dan sebagainya. Saya sampaikan begini. Kalau misalnya ini bayang, saya sampaikan, kalau koperasi di Kabupaten Brebes, di Indramayu, di Subang, dan mereka bisa bersatu, sewa kios di rest area, dan itu adalah hanya produk-produk mereka. Dia jual terong segar, dia jual bawang merah, fresh, semua olahan ada di situ. Artinya adalah bahwa mereka
tidak perlu ada kesulitan modal. Mereka selalu mengeluhkan soal modal. Dan ini sudah ada solusi. Tinggal bagaimana ini digunakan dengan baik. Tapi semuanya memang butuh proses. Betul. Kita mesti bersatu, kita mesti harus kerja keras untuk bisa mewujudkan ini. Pemerintah sudah memfasilitasi. Hanya soal waktu ya Pak. Betul. Saya bukan karena saya dari Kementerian Desa. Sudah banyak bukti sebenarnya koperasi ini, gitu kan, di seluruh dunia. Perusahaan terbesar di Belanda juga koperasi. Di Jepang ada koperasi yang cukup besar. Di Kalimantan ada koperasi juga yang kita nggak pernah tahu. Karena tertutup oleh satu pemberitaan selama ini bahwa koperasi itu simpan pinjam. Dan itu tentunya Kementerian Koperasi harus menertibkan itu. Sehingga jangan sampai sesuatu yang baik itu tertutup oleh sesuatu yang selama ini terjadi yang tidak terlalu baik. Tapi terus terang, saya selalu yakinkan, Koperasi Desa Merah Putih ini gagasan Presiden. Dan logikanya begini, Presiden itu bertaruh reputasinya, reputasi beliau pertaruhkan bahwa ekonomi desa itu bisa melakukan transformasi melalui Koperasi Desa Merah Putih. Bisa dibayangkan, kalau ini tidak terwujud, siapa yang disalahin? Pasti Presiden. Betul. Kan gitu. Artinya Presiden sendiri bertaruh dengan reputasinya. Masa kita sebagai pegawainya, sebagai stafnya nggak percaya? Saya, bukan karena saya Kementerian Desa, saya secara pribadi yakin dan percaya bahwa ini satu-satunya kelembagaan ekonomi di level desa yang menjangkau seluruh desa. Kalau ini bisa melakukan konsolidasi, ya kan? Tadi saya sampaikan 3 miliar kali 70, 200 sekian triliun kita bisa beli Indosat. Saham Kita akuisisi 100%. Bisa dicek saham mereka nilainya berapa. Tahun pertama kita beli itu. Tahun kedua kita beli pabrik minyak goreng. Tahun ketiga kita beli jaringan supermarket. Sehingga apa yang terjadi? Ini yang dari desa, oleh desa untuk desa. Betul. Kelemahan kita tidak bisa mengkonsolidasi ini dengan baik. Jadi saya berharap warga desa optimis melihat ini dan ya simak podcast ini. Mungkin kita bisa lebih bersemangat. Oke, luar biasa statementnya. Karena memang tadi Pak Dodo bilang citra dari koperasi itu kenapa selalu simpan pinjam ya Pak. Itulah kenapa kita harus mengunggulkan produk unggulan dan juga potensi masing-masing desa, kemudian bisa jadi ikon masing-masing desa itu dalam menggerakkan Kopdes Kelurahan Merah Putih. Baik, ya kami sudah banyak sekali informasi yang didapatkan Insight-nya dari banyak banget. Koperasi Desa Merah Putih dari Pak Dirjen. Sekarang kita masuk ke segmen selanjutnya nih Pak, segmen rahasia yang Pak Dodo juga nggak tahu. Tapi Mbak Niki tahu karena kami kontak-kontaknya dengan Mbak Niki dengan staf Bapak. Namanya adalah segmen Jawab Jujur Narsum. Ini mudah sekali Bapak, nanti kita akan memberikan suatu pernyataan, Pak Dirjen tinggal menjawab aja ini gosip atau fakta gitu ya. Mudah ya Pak ya. Mudah. Ini lebih deg-degan atau lebih menantang dari kemarin tadi Pak? Karena gosip dengan fakta agak tipis nih. Agak tetanggaan. Gitu ya. Oke, Yang pertama Pak, paling suka makan. Oke. Gosip atau fakta? Bapak itu paling suka makan rawon, apalagi dikasih telur asin. Kira-kira apa tuh Pak? Gosip atau fakta? Fakta. Fakta. Kenapa Pak? Kenapa seperti itu? Karena kombinasinya itu tidak. Sebenarnya bukan soal kombinasi. Saya melihat rawon itu membawa memori saya ke ibu saya. Jadi saya selalu mengatakan bahwa ibu saya udah meninggal gitu ya. Dan kalau saya mau makan rawon itu membawa memori saya waktu saya kecil, child sakit, memory ya Pak ya. Ya sakit, terus ibu saya selalu mengatakan cepat sembuh, nanti diajak makan rawon. Gitu. Jadi membangun motivasi. Tapi itu membawa memori saya ke masa-masa kecil saya.
Kalau orang zaman sekarang bilangnya comfort food ya Pak ya, rawan Iya. buat Pak Dodo ini. Ya, saya lebih melihat lebih memori gitu ya, lebih membawa memori saya. Dan buktinya anak saya tidak punya memori dengan rawon. Oh gitu. Karena kecilnya tidak mengenal itu, sehingga dia Oh. tidak punya memori. Jadi setiap makan rawon tuh tiba-tiba calling back gitu Iya. Pak sama Karena dan kita tahu, saya masih ingat ibu saya kalau masak rawon, rasanya itu kayak di bawah. Makanya itu yang terus terang, kalau kita bicara mengenai, kembali lagi ke serius ya, kalau kita bicara mengenai makanan lokal desa iya. gitu ya, dan itu harus diperkenalkan pada saat dia mulai MPASI. Kalau MPASI-nya itu adalah makanan kaleng, ya. anak itu tiba-tiba mengenal spaghetti. Oh gitu. Dia Iya. tidak mengenal makanan lokal. Dan itu nggak mudah dibalikin. Percaya saya, nggak akan mudah dibalikin kalau MPASI-nya itu beli yang di supermarket. Calon ibu-ibu, Iya. ini ada pesan dari Pak Dirjen. Tidak akan bisa dibalikin tiba-tiba dia suka karbohidratnya Iya. dari ubi atau Iya. karbohidratnya dari singkong. Dia akan dibawa karena memang industri itu ngesetting dia akan mengenal makanan itu sampai kapanpun. Iya. Jadi Pertama. industrinya itu seperti itu. Makanya sebenarnya ya itu tadi, makanan lokal ini harus diangkat kekinian. Dan itu dengan koperasi desa mestinya mampu. Koperasi desa ya. Yuk, Kembali Kanina. lagi. Oke. Bapak lanjut nomor 2. Ingin gosip atau fakta? Ingin tinggal di Sumba pas sudah pensiun. Gosip atau fakta? Tujuan akhir seperti itu Iya, Pak. Tujuan akhir. ya saya masih 2 tahun ya pensiun. Banyak yang menanyakan mengapain gitu ya. Kalau saya hitung-hitung dari tahun 2004 gitu ya, saya bekerja pertama kali. Kok 2004, sorry. 1994. Iya, Pak. 2004, 2004, iya. Makanya. Jadi udah 31 tahun ya. Iya, Pak. Kayaknya pengen keluar dari situasi gitu kan, udah capek kerja. Saya mengajukan proposal ke istri saya, dan sampai sekarang masih ditolak. Saya bilang, kita jual aja semua aset, toh anak-anak juga udah besar, mereka sudah bisa survive dengan caranya, kita pindah ke Sumba, kita coba bantuin gitu ya, karena menurut saya NTT Sumba yang paling miskin, dan saya sukanya karena eksotis. Betul. Benar Saya sih. terus terang sampai sekarang pengen gitu ya. Dan itu sebenarnya nggak jauh, karena 1 jam dari Bali. Iya. Jadi kemarin saya ngajukan, ya udah nanti kalau pensiun ya kita agak beberapa bulan lah kos saja di Sumba gitu, kita jalan, belajar naik kuda gitu kan. Kayaknya eksotis banget gitu. Ya itu nggak, semoga nanti disetujui. Berarti akan menjadi fakta kalau proposalnya disetujui. Iya, kami akan Betul. selalu doakan semoga Semoga yang terbaik ya, Pak. Saya suka sekali dengan Sumba karena masih saya banyak menemukan orang dengan sarung. Iya. Mereka pergi ke pasar dengan naik kuda, dengan membawa barang. Jadi kayaknya eksotis banget. Kita udah nggak menemukan, di Jawa udah hilang gitu semuanya. Kearifan lokalnya terasa Betul. banget ya, Pak. Betul. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Gosip atau fakta nggak bisa jauh dari laptop? Buktinya sudah di depan mata. Sebenarnya tidak bisa mengelak gitu ya. Saya nggak tahu ya, saya merasa semangat gitu ya. Jadi saya kalau sudah laptop nggak bisa akses, kayaknya ada sesuatu yang energi saya nggak tersalur. Jadi seringkali nggak tenang aja gitu ya. Saya nggak tenang aja gitu. Jadi rapat apa gitu kan, aduh gitu kan, ada kayaknya kayak buang waktu gitu ya. Iya. Jadi kalau dengan laptop itu kayak saya bisa mengendalikan semuanya, pikiran saya tulis di situ, saya kirim ke siapapun dan sebagainya. Ya mungkin ya kebiasaan buruk kali ya. Saya nggak tahu. Saya jam 5 itu entah kenapa selalu buka laptop. Jam 5 sampai jam 6. Jam 5 sampai jam 6 saya nulis pendek
apa yang saya pikirkan kemarin. Kadang saya udah punya stok-stok tulisan pendek, saya kirimkan ke teman-teman, gitu kan. Yes, saya merasa saya nggak peduli dibalas atau tidak, tapi saya merasa bahwa saya menyalurkan energi saya. Journaling gitu ya Pak? Tersampaikan Atau ya Pak. Iya, hampir setiap hari. Saya hampir setiap hari kirim, gitu kan. Dengan tulisan-tulisan pendek, karena saya tahu orang sekarang nggak baca panjang gitu ya, paling 3 paragraf, 4 paragraf gitu kan. Saya nggak kirim satu paparan saya copot beberapa slide, 2-3 slide, saya kasih komentar, karena ternyata itu yang lebih bisa masuk. Karena kalau panjang kan dia fokus habis gitu ya. Saya 1 slide, 2 slide, ini loh faktanya dan sebagainya gitu kan. Nah, itu lebih mudah maksudnya. Dan ya itu energi buat saya. Jadi ya nggak tahu, saya menikmatin aja. Jadi saya tidak merasa itu beban gitu ya. Jadi saya merasa bahwa energi saya tersalurkan. Buat saya itu yang penting. Iya. Gitu kan. Jadi itu penting buat saya. Jadi makanya di mobil saya punya baterai. Kalau dulu mau mati itu bingung kita cas gitu kan. Saya ada baterai terus standby di mobil, sehingga kalau ini saya udah colokin aja. Jadi mau macet lama, mau jalan jauh nggak ada masalah. Jadi saya masih bisa buka laptop apa. Apalagi sekarang saya bisa tanya ke Niki gitu ya. Saya hampir tidak ada surat itu sampai besok. Dengan Sri Kandi itu saya mesti baca, saya mesti approve, saya mesti koreksi, dan ya saat itu juga. Cuma kadang seringkali kalau numpuk, sekretaris saya, Niki, suka ngingetin, ini belum dilihat gitu kan, dan sebagainya. Kalau Re pernah baca paparan Pak Dodo itu bagus-bagus Re. Itu ternyata adalah curahan dari tadi yang sudah. Iya, journaling sistemnya betul. Bapak ya. Iya, setiap saya nemu ide di jalan, saya baca. Saya masih baca koran setiap hari, gitu kan. Itu paparan saya perbaiki supaya orang melihat itu langsung ngerti gitu ya, gimana caranya dan sebagainya. Jadi itu makanya sebenarnya angle saya melihat sesuatu bisa berbeda dengan yang lain, gitu kan. Ya itu ya saya kirim paparan podcast, ya itu yang saya kirim. Tapi justru di sana ya Pak, proses refresh energinya Bapak gitu ya. Betul. Jadi betul. Ya kadang saya harus ya apa ya, saya nggak tahu. Kayaknya nyaman aja saya di depan laptop itu. Saya nggak peduli orang lain gitu ya. Saya nggak peduli orang lain, tapi kayaknya nyaman aja gitu kan. Oke, lanjut. Gosip atau fakta? Bapak hobi koleksi oleh-oleh Nusantara di atas meja rapat. Saya membayangkan bahwa Kementerian Desa itu punya museum desa. Saya selalu sampaikan. Terus terang, teman-teman tidak pernah tahu. Saya pernah membaca hal yang lucu tapi memprihatinkan. Harusnya Kemendesa punya museum desa. Jadi ada museum desa di Jawa Tengah, di Kudus atau apa, anak-anak sekolah datang. Ada setrika yang zaman dulu pakai arang yang ada gambar jago itu, dan anak itu bertanya, ini kabelnya di mana ya? Bisa dibayangkan. Jadi harusnya kita bawa itu gitu loh. Jadi makanya sebenarnya dengan saya naruh oleh-oleh itu sebagai inspirasi bahwa kita punya banyak hal yang sebenarnya sangat eksotis. Gitu kan. Jadi saya selalu taruh, saya tunjukin ke teman-teman dan sebagainya. Itu memberi semangat saya terus gitu ya. Cuma kadang ya fasilitas kerja tidak selalu memungkinkan itu. Kita tidak pernah tahu sebenarnya kita punya kayu manis yang terbaik. Kemarin saya dibawain, kita itu produsen kemenyan terbaik di dunia. Dan itu sebenarnya jadi jangan kemenyan itu ingetnya adalah makam gitu ya, atau pohon gede gitu. Tetapi itu memang hilirisasi.
gitu kan. Jadi itu ilustrasi. Jadi saya selalu bawa, saya tunjukin ke tamu, bahas itu. Ya itu inspirasi aja untuk membawa saya untuk dekat dengan desa. Itu Tapi juga. saya kepo nih Pak, kalau misalnya yang di meja rapat yang banyak itu yang makanan itu sebenarnya itu boleh dimakan nggak sih Pak sama tamu? Karena dulu pas di PDT kan banyak banget ya Mbak Niki, banyak sekali Pak di Ya, saya selalu di ingatkan meja. boleh dimakan, tapi lihat jangan nggak expire. Jadi ya kalau kira-kira kejang-kejang ya berarti nggak expire gitu. Ya saya sampaikan, saya punya paparan gitu ya, suatu saat mungkin kita podcast bareng. Saya punya foto warung seluruh Indonesia. Oh, Jadi saya setiap pergi warung itu saya foto, saya pergi di warung saya foto. Dan ternyata sama. Jadi sukro itu, tahu kan makanan Iya. sukro? Itu ada di Kalibata, ada juga di Jayapura, ada juga di Biak, ada juga di Anambas, ada juga di pedalaman. Bisa dibayangkan. Bagaimana supply chain mereka? Sukro loh. Jadi kalau kita ketemu dengan penduduk masa depan 1000 tahun akan datang dan mereka menggali tanah kita, dia akan menemukan bungkus sukro dan dia mengambil kesimpulan bahwa nenek moyang saya dulu 1000 tahun yang lalu ternyata makanan Makan sukro. sukro. Jadi ya itu yang saya selalu sampaikan bahwa pengeringan likuiditas itu terjadi dari konsumsi sebenarnya. Berapa persen dari konsumsi itu untuk jadi berapapun uang kita dorong ke desa, ternyata hanya sedikit yang tinggal di desa. Semuanya keluar. Iya. Jadi itu. Oke, last but not least nih Pak, yang terakhir, gosip atau fakta, Bapak ini nggak bisa nolak kalau diajak diving. Ya, saya tuh dulu punya channel YouTube, masih ada. Kalau nggak salah 2011-2013, bayangin. Sebelum Mata Halilintar saya udah punya channel YouTube. Cuma ya karena waktu itu hanya nampung aja aktivitas saya gitu kan. Saya suka kegiatan outdoor gitu ya. Jadi saya suka kalau pergi itu semakin jauh, saya semakin menikmati. Semakin nggak ada sinyal, saya semakin menikmati gitu ya. Dan saya dulu pergi tipikal teman-teman di Bapnas, pergi pagi, sore pulang. Rapat kalau bisa itu. Pernah juga pergi ke Ambon, saya masih ingat. Pergi Ambon itu kan tengah malam. Sampai sana pagi, rapat setengah hari. Jam 5 itu ada pesawat balik Jakarta. Saya jam 7 udah di kantor. Jam 8 udah di kantor lagi. Orang kaget, loh katanya Ambon ya? Gitu kan. Suatu saat masa mesti begini terus. Suatu saat saya beli kamera. Saya foto. Saya posting waktu itu masih ada pad Friendster. Masih ada Friendster dulu, pad saya posting di situ. Gitu kan. Hanya untuk nampung ekspresi gitu ya. Jadi itu energi saya gitu kan. Terus suatu saat saya ketemu teman saya, kamu punya kemewahan untuk pergi-pergi, kenapa kamu nggak kursus diving? Dia bayarin. Saya kursus diving di Casablanca, di belakangnya Lotte World itu, dia ada namanya dive center, lupa saya. Itu ada dive center yang dia punya kolam 6,5 meter. Saya belajar dari situ gitu kan, dan saya diving. Jadi seringkali pergi itu 2 hari sebelumnya mesti pergi duluan. Saya diving. Sehingga istri saya udah tahu. Saya kalau udah bawa 2 koper, 1 koper untuk kerja, 1 koper peralatan saya diving. Gitu kan. Istri saya udah tahu. Saya pasti diving gitu kan. Saya mesti. Jadi kalau rapatnya hari Senin gitu ya. Sabtu saya pergi. Jadi Minggu saya diving karena baru saya boleh terbang lagi kan 17 jam. Gitu kan. Jadi pernah juga dulu agak fleksibel ya soal waktu, nggak ada absen gitu kan. Saya pernah 10 hari ya diving aja di Kepulauan Togian, keliling sampai ujung Pulau Una-Una dan sebagainya. Karena waktu itu sama teman-teman nyari ada pesawatnya Jepang Bomber B-25, pesawatnya Amerika yang ditembak Jepang yang jatuh di 18 meter. Kita cari itu, kita lihat. Jadi saya juga tidak tahu ya, dengan fasilitas dive center itu selalu fasilitasnya nggak ada AC kan, kita mandi juga dibatasi. Jadi jam 10 itu semua listrik dimatiin. Jadi
ya kita mandi hanya sore, pagi nggak mandi, kita sarapan, nyemplung lagi laut, malam ketemu lagi, terus cerita gitu kan, cerita ikan yang kita lihat, macam-macam dan sebagainya. Terus ya saya udah keliling kemana-mana, perlengkapan diving saya lengkap, saya kemana-mana, terus masuk Kemendesa sebagai kepala biro perencanaan saya nggak bisa kemana-mana. Setahun saya hanya 12 hari pernah pergi, setelah itu nggak pernah lagi. Bapak terakhir kapan Pak diving Pak? Oh, udah lama sekali. Udah lama sekali ya. Dan sekarang saya ada masalah dengan tendon saya, jadi saya udah nggak bisa. Saya punya pedal untuk standing pedal board di kantor. Saya selalu sampaikan ke teman-teman kalau mau pakai aja. Saya yang biasanya Bu Susi pakai, saya biasanya bawa karena itu 12 kilo kayaknya. Jadi saya kadang 2 koper lagi gitu kan. Kalau diving butuh agak waktu karena 17 jam baru boleh terbang. Itu bisa kapan aja gitu kan. Sering saya bawa kalau pergi, entah itu di pinggir laut, entah itu di danau dan sebagainya. Ya sekarang udah nggak bisa lagi karena tendon saya belum sembuh gitu. Jadi ya masih ada di kantor, dipajang aja gitu. Sebagai memori ya Pak, bawa dulu pernah. Iya. Oke. Sudah banyak banget tadi gosip dan fakta yang telah kita kulik dari Pak Dirjen PPDT, dan juga tadi juga banyak sekali materi-materi ilmu tentang Koperasi Desa Merah Putih dan juga potensi desa transformasi ekonomi. Terima kasih banyak Pak Dirjen sudah berkenan Sama-sama, terima kasih. dan menularkan ilmu-ilmunya kepada warga-warga desa. Jangan lupa teman-teman warga desa, episode ini akan tayang di YouTube BPI Kemendes PDT. Jangan lupa untuk teman-teman selalu like, Komen, subscribe, dan share. dan juga jangan lupa klik lonceng merahnya. Tentunya kalau warga desa ada pertanyaan, boleh banget taruh di kolom komentar biar podcast Desa Terdepan ini atau Pos Depan ini selalu membahas isu-isu yang sesuai dengan warga desa inginkan. Betul. Kalau gitu saya Nina pamit. Saya Rere dengan Bapak Samsul Widodo. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Pos Depan, podcast Desa Terdepan. Desa Terdepan untuk Indonesia.